Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Trihananto SE. Alamat saya di Jalan Noto Kusumo 3, Desa Noto Suman, RT 4 RW 5, Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Usaha kami awalnya bergerak di kerajinan terus nyambung sama laundry. Jadi kita dulu pernah kerja di perusahaan, basicnya di dunia ekspor impor, kemudian kita mengembangkan di rumah. Ternyata dari usaha yang kita jalankan tidak diminati masyarakat karena ekspor itu harga jualnya juga cukup tinggi kayak gitu. Yang kita lanjuti dengan buka usaha laundry. Meskipun pada awalnya sangat tidak menguntungkan waktu itu, hanya 2.500 per kilo. Namun alhamdulillah berkat kita juga sabar untuk berusaha, lama-kelamaan pelanggan semakin bertambah. Nama usaha laundry kita itu Damar Laundry. Damar itu dari nama Danang dan Marli itu istri saya, Marlina, Herni Marlina tepatnya ST. Kita mulai usaha sejak tahun 2007. Jadi ketika kita ada sedikit masalah di perusahaan, karena memang saya itu tipikalnya karyawan yang tidak betah di perusahaan. Saya memulai usaha laundry itu dari tahun 2007, jadi saya masih kerja di perusahaan. Kemudian karena 2011 sudah mulai bisa kita anggap bisa memenuhi kebutuhan hidup, makanya 2011 kita fokus totalitas di rumah untuk mengembangkan usaha laundry. Ketika usaha kita laundry itu semakin berkembang, saya meyakini suatu saat pasti akan turun. Dari pengalaman itu kita langsung membentuk rental mobil. Jadi saya serahkan sebagian kepada kakak kandung saya itu untuk membantu pemasarannya. Akhirnya dari perkembangan laundry dan bisnis saya yang rental dan antar tamu ke luar kota itu alhamdulillah keuntungan itu saya masukkan ke dalam NWA yang saat itu memang belum ada, nama NWA belum ada. Nah, NWA itu singkatannya daripada Natural Wangi Abadi. Sekarang kita jadikan UD Natural Wangi Abadi Syariah. Jadi kita mengembangkan sekarang ini yang semakin besarnya di UD NWA-nya itu. Karena di situ kita menjual peralatan laundry, mesin, kemudian juga parfum, kebutuhan laundry itu semua ada di sini. Kita ada beberapa sudah memberikan alternatif pada teman-teman yang mau usaha laundry, mulai dari usaha yang istilahnya hanya punya mesin cuci satu saja itu juga sudah bisa dilakukan usaha laundry. Kita kasih pengarahan, kita kasih manajemen, kita latih, kemudian teman-teman alhamdulillah juga di teman-teman MTA itu sudah ada 2 atau 3 orang yang sudah mengikuti usaha kita. Dan itu memang tidak ribet ya, artinya laundry itu sebenarnya mudah. Hanya saja kita perlu manajemen yang bagus agar perkembangan bisnis kita itu lebih maju. Kemudian kalau paket-paket usaha laundry yang kita berikan itu mulai dari nilai 7 juta itu juga sudah bisa, kemudian 10 juta, 15 juta, kemudian ada yang 30 juta, 60 juta, bahkan di atas 100 juta. Karena memang ada paket usaha yang sederhana, kemudian ada paket yang premium, ada laundry coin. Tapi memang peminat pasar itu luar biasa. Segmennya masing-masing ada. Banyak sekali laundry itu. Bahkan kita sekarang ini mengerjakan untuk mengembangkan carsobet. Karpet, sofa, dan spring bed itu kita unggulkan untuk salah satu daripada cabangnya NBA. Kalau untuk jasa laundry carsobet memang kita ada 2 pilihan. Kita bisa antar jemput, kita ambil, kemudian kita kembalikan itu dalam waktu paling lama 2 hari. Di tempat konsumen juga bisa di TKP. Tapi minimalnya listrik harus 1.300 karena peralatan kami juga sangat besar sekali menggunakan daya listriknya. Kalau bagus ya 2.200 itu lebih nyaman dan lebih cepat. Kalau usaha laundry ini merintisnya zaman dulu banyak dukanya karena dulu itu teknologinya benar-benar hanya menggunakan alat yang sederhana, setrika listrik yang merek tertentu itu kita pakai. Begitu teleponnya habis kita harus ganti. Kemudian kalau sekarang ini lebih enak ya. Artinya teknologi-teknologi sekarang ini yang kita gunakan itu
menggunakan setrika uap yang konsepnya itu seperti di pabrik. Di pabrik itu menggunakan ketel. Kalau di konsepnya laundry itu hanya menggunakan ketel yang kecil, namanya boiler. Nah, boiler ini hanya air dipanaskan, terus kita ambil uapnya, kita sambung ke selang, kemudian selang itu masukkan lagi ke kepala. Nah, kepala setrika ini bisa untuk menggosok, hanya satu kali gosokan itu sudah halus. Jadi sangat berbeda banget dengan waktu-waktu kita merintis, itu suka dukanya di situ. Ya kalau dari pengalaman yang dukanya sekali itu ketika menggunakan teknologi yang jadul tadi, kita pernah diomel-omelin pagi-pagi sekitar jam 5-an waktu itu. Itu pintu rumah digedor-gedor sama orang dan teriak-teriak. Nah, kita sudah terbiasa kayak gitu. Kemudian dikomplain, kita disuruh ganti rugi, kita pernah. Mereka bilang, Pak ini pak baju saya ini mahal. Oh nggih, belinya berapa? Belinya 300 atau berapa itu dia nyebutnya. Lah terus kita ganti berapa? Udah 50% aja nggak apa-apa Pak, 150.000. Udah kita ganti uangnya, kita ikhlas, bismillah ya. Alhamdulillah waktu berlalu itu dia mengatakan sendiri, sakjane Pak baju ini harganya cuma murah, tapi saya diganti dengan seharga baju saya yang baru. Ternyata ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak merasa ditolimi, saya bersyukur mereka pelanggan masih tetap pada saya. Dan alhamdulillah penggantinya itu lebih banyak. Itu yang saya alami ketika apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita komplain, kalau kita bismillah dengan ikhlas, insya Allah Allah itu memberikan yang lebih banyak. Dan saya yakin dengan hal itu. Laundry itu sebenarnya karena kita ilmunya kepepet ya, wong Jawa itu indra kepepet ini nggak iso melaku ya itu. Kalau orang Jawa semacam itu. Saya benar-benar keadaan keluar dari perusahaan itu sebagai salah satu asisten manajer di perusahaan itu di Solo Raya. Saya benar-benar nggak megang uang sama sekali karena kondisi saya, anak kedua saya udah lahir. Saya harus gimana, saya bingung. Saya bisa saya kerjakan itu apa? Yang saya bisa kerjakan itu hanya bisa mencuci. Dari situ kita awali bismillah dengan bismillah, niat yang tekad yang bulat. Pokoknya kita punya mesin cuci, waktu itu juga masih hutang ya, kita pakai mesin cuci yang hutangan itu kita putar. Dari situ alhamdulillah bisa berkembang ternyata. Dan dana yang kita tidak sangka-sangka itu barokahnya. Ketika uang itu kayaknya tidak seberapa nilainya, tapi kok delalah ya bahasa Jawanya itu, kok delalah yen tuku mesin cuci meneh kok iso, kok tuku meneh iso. Nah ini yang saya sangat merasa bersyukur sekali pada Allah, itu ini barokahnya ini dapat. Kita hanya istilahnya hanya berdoa. Sampai saat ini pun saya melakukan hal kayak gitu. Yang pasti kalau di perusahaan dulu itu kalau kita waktu jam sholat itu nggak bisa sholat berjamaah. Bisa sholat tapi tidak bisa berjamaah. Sedangkan waktu di kajian yang disampaikan Ustadz almarhum Ustadz Sumadi, itu waktu saya datang kali pertama saya ngaji, itu saya benar-benar kayak ditohok sama beliau dengan surat At-Taubah ayat 13 atau 14 itu kalau nggak salah. Itu benar-benar hanya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjidnya Allah. Nah itu saya benar-benar sampai sekarang tuh, walaupun kejadian tahun 2010 itu sampai sekarang saya masih ingat, karena itu ayat pertama ketika saya ngaji di MTA. Ketika saya membuat peraturan di usaha UD Natural Mangga Abdi Syariah ini, setiap karyawan yang laki-laki saya wajibkan untuk sholat berjamaah ketika adzan dikumandangkan, terutama sholat duhur dan sholat asar. Saya tidak merasa rugi ketika saya memberikan waktu untuk mereka, dan saya pun juga ikut salah satunya ya, syiar-syiar agama itu kita terapkan di usaha saya ini. Terus yang kedua, apapun yang menjadi usaha kita, manajemen kita itu besok kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Hanya berdoa semoga besok ada pekerjaan, dan itu kita kerjakan sampai sekarang. Untuk yang putri kita berikan waktu untuk sholat duha.
Jadi pengembangan laundry itu memang kita selalu adakan inovasi tiap bulan, kita selalu evaluasi, kemudian juga kemungkinan apa yang masyarakat inginkan. Jadi setelah kita mengembangkan laundry, kemudian rental mobil saat itu juga bagus, baru lahir NWA. NWA itu lahir karena kita usahanya laundry itu semakin berkembang. Jadi kita sempat buka cabang 2 daerah. Alhamdulillah dengan perkembangan itu kita menyuplai sendiri kebutuhan laundry kita, semacam deterjen, parfum kita kembangkan. Kemudian daripada NWA ini semakin lama semakin berkembang, karena pangsa pasar kita itu tidak hanya di Solo Raya. Kita kembangkan awalnya di Solo Raya, alhamdulillah peminatnya itu lari ke pertama kali itu Provinsi Jawa Timur, tepatnya di daerah Ponorogo, kemudian di Trenggalek sampai Tulungagung, ke Blitar juga pernah kayak gitu. Artinya ketika kita evaluasi dari tahun ke tahun, ternyata alhamdulillah NWA itu diminati dan dijadikan salah satu supplier untuk mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita mengembangkan NWA itu sudah sampai ke Sumatera, kemudian ke Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri, kemudian ke luar pulau. Kalau keluar pulau ini kita juga ada ya di agen yang ship dropping ya, kayak gitu. Kemudian yang kita kembangkan lagi setelah adanya kebutuhannya laundry, kita menyuplai alat dan mesin laundry. Kemudian kita buka paket usaha laundry yang mulai dari harga 7 juta itu sampai harga 150-an juta sampai 200 juga bisa. Itu tergantung di segmen mana kita mau menghandle laundry. Kita mulai juga menginjak ke pembuatan meja setrika uap. Alhamdulillah bisa mencapai per bulan itu memproduksi 50 unit meja setrika uap khusus untuk setrika uap. Dan alhamdulillah kita juga karena respon pasar semakin tinggi, kita menambah SDM untuk tenaga lasnya. Alhamdulillah sekarang ini kita mempekerjakan 2 orang yang stay di UD Natural Abadi Syariah ini. Dan kita itu sekarang mengembangkan Mas Danang Steel, itu yang bergerak dalam bidang dunia las ya. Jadi ketika masyarakat membutuhkan kanopi, pagar, pintu lipat, tralis, kemudian kotak amal di masjid itu kita juga bikinkan. Kemudian tempat rak sound system kita juga buatkan. Di tempat kita itu sudah ada karyawan untuk bagian depan 1 orang, kemudian bagian laundry yang laki-laki itu 1 orang ditambahin depan tadi, jadi 2 orang, kemudian yang las 2 orang, 4 orang, kemudian yang bagian laundry itu ada 1 di depan dan 2 di bagian setrika, berarti ada 7 ditambah 1 admin, jadi 8. Dan itu ditambah dengan saya sendiri sebagai owner, saya juga bekerja karena saya harus mengembangkan di sini. Kemudian sama istri, jadi 10 sama 11 anak saya 11, saya rekrut semua, saya gaji semua. Alhamdulillah kalau produk kita di UD Natural Abadi Syariah ini kan bermacam-macam. Dari mulai deterjen, parfum, kemudian mesin, itu alhamdulillah sudah melampaui daripada di wilayah Solo Raya. Di daerah Jawa Tengah alhamdulillah sudah beberapa kota besar sudah kita punya agen, kemudian di Jawa Timur kita punya agen, di Jawa Barat, terusnya di Jakarta, sekitarnya itu kita juga punya agen. Kemitraan ini yang kita bina, jadi mereka tidak terikat sama kita. Ketika barang kita ada cacat itu kita terima masukan mereka, dan kadang-kadang kita juga lakukan penggantian barang atau biaya yang nanti untuk memperbaiki itu kita tanggung kayak gitu. Jadi kita kalau dengan agen itu alhamdulillah sudah bertahun-tahun, bahkan kita tidak pernah bertemu dengan orangnya, terutama di Sumatera, di luar Jawa. Alhamdulillah sudah ke Kalimantan, Sulawesi, Irian itu sudah juga ada. Sangat simpel buat saya. Ketika bisnis itu kan dulu saya kerja di perusahaan dari tahun 96, ketika lulus kuliah sampai tahun 2011 itu saya hanya pekerja istilahnya, walaupun jabatan itu ya cukup lumayan. Nah ketika di dunia usaha, saya tuh hanya waktu kecil itu senangnya resik-resik, bersih-bersih rumah kayak gitu. Saya paling senang. Kalau disuruh sama almarhum bapak ibu itu, saya mesti yang melakukan bersih-bersihnya. Dari hal kecil itu saya hanya
meneruskan apa yang saya senang itu, ternyata resik-resik itu ya enak ya, di hati itu enak, dipandang juga enak kayak gitu. Dan setelah ngaji pun ini ternyata itu salah satu dari cermin daripada iman kita. Ketika kebersihan itu kan sebagian daripada iman, ternyata agama kita juga menyuruh kebersihan itu menjadi faktor yang utama. Untuk dampak sosial bagi karyawan, terutama karyawan di tempat kita, itu alhamdulillah saya berusaha untuk memaksimalkan gaji mereka. Karena saya juga pernah mengalami seperti mereka. Nah itu saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Terutama karena skill mereka semakin bagus, otomatis juga penghasilannya juga semakin besar. Dan itu paling tidak untuk yang bagi karyawan laki-laki itu sudah alhamdulillah bisa menghidupi keluarga mereka. Saya hanya niatnya satu itu hanya membantu, yang utama itu saya hanya bismillah. Semoga dengan apa yang kita dapat dari pendapatan kita itu barokah. Karena barokah itu bukan kita bicara tentang besar atau banyaknya yang didapat. Barokah itu apa yang kita punya keinginan itu bisa tercapai, walaupun uang itu sebenarnya nggak tahu, kita tahu-tahu kok bisa kayak gitu. Lah saya harapan sama karyawan semacam kayak gitu. Kalau pelanggan itu kebanyakan mereka puas. Tidak kemungkinan juga kita membuka diri ketika kita ada kritikan, saran kita terima. Memang kemajuan itu kalau kita bisa menerima kritikan dan saran dari orang lain. Kita tidak marah walaupun sempat ya di kuping itu panas, kita meredam dengan rasa sabar tadi. Yang penting kita sabar, lakukan yang terbaik, kita berikan muka mereka yang terbaik, itu insya Allah mereka bisa menerima apa yang menjadi kekurangan kita. Kita melihat dunia laundry itu sangat luar biasa potensinya. Karena sekarang ini orang tidak akan mau mencuci, terutama menggosok pakaian sendiri itu dengan waktu yang berlama-lama, capek ya. Kemudian yang kedua, faktor tenaga kerja, kayak dulu ada namanya pembantu rumah tangga, itu sekarang dicari sangat sulit. Ya, yang penting kalau kita membuat usaha itu apa yang kita senangi, apa yang merasa kita yakin itu bisa, itu lakukan. Jadi laundry, semacam laundry ini, yang penting hati kita senang dengan kebersihan. Kemudian kalau soal modal itu, yang pertama itu modal karena girohnya itu kuat, kepinginnya itu untuk menambah penghasilan atau memperubah ekonomi kita. Terus yang kedua itu hanya rasa senang itu tadi. Itu yang bisa mengembangkan bisnis kita maju apa tidak. Arti keluarga buat saya itu sangat orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Artinya ketika saya punya banyak kelemahan, banyak kekurangan itu mereka mensupport saya dengan kekurangan saya. Mereka selalu mensupport. Arti sebuah keluarga buat saya, dan saya selalu menjaga. Ya pasti, ya, karena keluarga itu apa yang menjadi cita-cita mereka itu, apa yang menjadi titipan Allah itu saya maksimalkan. Artinya ketika saya harus belajar, kalau dulu saya setelah kuliah itu nggak mau belajar lagi,
udah capek belajar ya, ternyata Islam tidak membenarkan kayak gitu. Jadi Islam itu ternyata kita harus selalu belajar dan belajar. Makanya saya berusaha untuk anak-anak saya, cita-cita kalian tuh sebenarnya di akhirat, di jannahnya Allah, bukan di dunia. Kalau dunia itu hanya sendoguro dan hanya permainan saja. Itu buat keluarga saya. Makanya setiap apa yang saya lakukan keluar kota di saat adzan, saya mengharuskan, terutama waktu itu anak saya dan istri saya, untuk berhenti dan mencari masjid terdekat di situ dan kita sholat berjamaah di situ. Itu saya tekankan bahwasanya kerjaan ini hanya menunggu waktu sholat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa diterima sama keluarga, artinya kalau waktu-waktunya sholat ya kita harus sholat, dan itu lebih utama. Dan untuk karyawan juga saya tekankan, begitu pelanggan datangnya pas jam sholat, ini saya sampaikan mohon maaf kita mau sholat berjamaah. Dan mereka alhamdulillah setelah sekian tahun aturan itu kita terapkan, walaupun di awal itu memang banyak tantangan. Lagi kan masih zaman itu Pak, masuk tokonya tutup Pak gitu. Enggak, kita memang harus tegas. Waktunya jam sholat kita harus sholat. Nah, alhamdulillah sekarang ini bisa diterima sama pelanggan. Jadi kalau pelanggan waktunya adzan, dia alhamdulillah tidak ke sini. Jadi setelah adzan, setelah sholat setengah jam atau 1 jam berikutnya, beliau baru datang pelanggan. Sudah mengerti ritmenya di UDNWA ini. Di majelis itu kita menjadi warga Kartosuro II sejak 2010 tadi. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang ini saya juga diberi amanah tugas daripada cabang MTA Kartosuro II itu sebagai seksi ekonomi. Kajian di cabang Kartosuro II itu setiap hari Sabtu jam 16 sampai jam 17.30. Yang diamanai Ustadz itu adalah Ustadz Joko dari cabang Gatak, Sukoharjo. Buat saya kajian itu sangat penting karena itu adalah jalan-jalan yang harus saya tempuh hanya di pengajian. Kalau kita mengikuti dunia, itu pasti tidak ketemu. Jalan-jalan ke surga, jalan ke jannah itu tidak ketemu. Karena hanya di tempat pengajian itu terdapat ilmu-ilmu menuju atau mengarahkan jalan-jalan ke jannahnya Allah. Selain itu tidak ada. Untuk teman-teman dan saudara kita dan masyarakat umum pada umumnya, itu usaha itu sebenarnya mudah. Rasulullah sudah menyampaikan dari awal, dan kita memang, saya pribadi itu mengenal dari tahun 2010 baru saya mengenal kajian. Ketika Rasulullah menyampaikan salah satu hadisnya itu bahwasanya peredaran uang itu di perdagangan itu 80%, 90%. Dan saya waktu itu di kuliah di salah satu universitas itu di Fakultas Ekonomi itu tidak mempelajari hal itu. Dan saya tahunya dari kajian. Saya tidak menyangka kalau peredaran uang itu di perdagangan. Dan alhamdulillah, jadi apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, apa yang kita miliki, itulah modal utama. Terutama modalnya mental dulu, bahwa mental itu sangat berpengaruh sekali. Saya harus bisa, saya harus sukses, itu saja. Yang kedua, didorong dengan agama, karena ujiannya seorang pengusaha itu banyak sekali. Ketika barang kita minta dari supplier kelebihan, kita harus berbuat apa? Ketika pembelian ada sisa uang, harus gimana? Itu kita diuji, benar-benar diuji, ujiannya banyak. Dan ketika kita harus menyampaikan komitmen, apa yang harus kita speknya gimana, itu salah satu juga ujian. Ujian kita ketika kita ini mau mencari laba, mencari untung. Makanya tujuan akhir itu perdagangan itu hanya satu, hanya mencari ridhonya Allah dan tidak meninggalkan akhirat. Karena kalau kita mengejar akhirat,
dunia itu kita dapat. Tapi kalau kita mengejar dunia, kita hanya dapat dunia itu, dan itu pun belum tentu dapat. Demikian yang kita sampaikan, semoga ini membawa manfaat atau menambah wawasan bagi kita semua, juga saya pribadi pada khususnya. Saya Danang Trihananto SE, pemilik owner UD Natural Farming Applied Syariah untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.